Oke teman-teman, nah setelah kita tahu dari peran madrasahnya bagaimana, tentu kita tanyakan sekarang bagaimana dari pelaku prestasinya sendiri teman-teman. Oke, silakan Kak Zahra, boleh diceritakan seperti apa motivasinya dalam mencintai Al-Quran sehingga bisa menjuarai MTQ di tingkat internasional nih. Nah, baik Aisyah, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk motivasi saya sendiri bisa mengikuti lomba MTQ ini adalah berasal dari keinginan saya sendiri ingin memperbaiki dan ingin memperindah bacaan ayat suci Al-Quran Zahra, sehingga sekaligus Zahra juga ingin membuktikan bahwa setiap yang kita usahakan pasti akan jika kita mengusahakannya dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang juga sangat memuaskan, begitu. Begitu motivasi Zahra menekuni bidang tilawah ini, begitu Zah. Dan pastinya di tilawah ini kan nggak banyak gitu peminatnya Kak, karena mungkin terlihat susah untuk diikuti gitu, untuk dipelajari. Nah, untuk Kak Zahra sendiri bagaimana sih Kak proses latihannya sehingga bacaannya bagus gitu? Nah, untuk rutinitas latihan Zahra sendiri itu Zahra lakukan murni, jika misalnya murni Zahra lakukan setiap hari itu hanya Zahra lakukan sendiri, tetapi untuk latihan dengan para guru pelatih itu Zahra lakukan minimal 2 kali seminggu. 2 kali seminggu Kak. Berarti Kak Zahra itu udah mulai suka tilawahnya itu dari kecil atau gimana? Nah, untuk suka tilawah ini nih, pada awalnya udah mulai dari kelas SD. Kelas 1 SD itu udah mulai masuk kelas tilawah. Tapi pada saat itu tuh Zahra cuma mendengarkan kakak-kakak senior, mendengarkan kakak itu ngaji, suaranya indah. Tapi pada mungkin sekitar kelas 3 nggak salah ya, kelas 3 atau kelas 4, udah mulai tertarik tuh. Mungkin ini bagus sekali ya suaranya ini, mungkin saya mau coba juga deh. Nah, dari kelas 4 SD itulah Zahra mencoba ikut menekuni belajar tilawah itu. Itu awalnya berarti kakak dimasukin oleh orang tua ke tempat les atau bagaimana? Atau kakak pengen sendiri untuk? Nah, untuk pada awalnya itu emang dimasukin oleh kedua orang tua untuk awalnya untuk belajar ngaji aja. Belajar ngaji aja. Nah, di sana tuh ternyata disediakan kelas tilawah. Jadi juga dimasukin ke sana gitu. Juga dimasukin ke kelas tilawahnya sehingga sampai sekarang menekuni tilawah ini. Suka dengan tilawah. Oke, katanya Kak Zahra nih teman-teman juga ngajar ngaji ya Kak? Iya, di sela-sela waktu seperti sekarang ini kelas 12 sudah tamat sekarang ini, Zahra juga mengisi waktu dengan waktu-waktu siap zuhur misalnya itu nanti ada rutinitas mengajar anak-anak mengaji di sekitar rumah. Itu setiap hari itu Kak? Ya, setiap hari kecuali hari Kamis dan Minggu itu anak-anak itu libur. Berarti untuk mengisi waktu luang ketika kakak lagi libur nih aja. Ketika lagi sekolah gimana tuh? Ketika lagi sekolah itu ada adik yang privat di malam hari, tapi waktunya malam gitu. Sampai privat juga nih kakak nih, Masya Allah teman-teman. Tepuk tangan dulu sedikit. Karena baru umur segini tapi udah dijadikan tempat guru les privat nih Ibu. Alhamdulillah ya Kak. Nah, berbagi ke teman-teman tentunya Kak, bagaimana pengalaman kakak selama perlombaan di internasional itu gitu Kak? Nah, untuk pengalaman itu udah mulai dari kecil, udah juga ikut dari lomba-lomba, perlombaan juga sudah dilaksanakan dari kecil. Tetapi semua perlombaan itu mungkin pasti ada kalah menangnya. Jadi setiap lomba itu Zahra sudah terbiasa. Jika kalah berarti ini bukan yang terbaik. Jika menang, alhamdulillah ini hasil dari usaha kita gitu. Berarti untuk menjadi juara internasional ini baru kali ini atau? Iya, ini merupakan kali pertamanya. Itu perlombaannya kakak ikut sendiri atau dimasukkan oleh madrasah? Nah, Zahra juga sangat berterima kasih kepada guru-guru MAN 50 Kota, terkhususnya kepada pembina tahfiz yang telah menginformasikan lomba ini nih. Kenapa Zahra bisa ikut lomba di tingkat internasional ini? Karena telah diinformasikan oleh guru yang ada di MAN 50 Kota, sehingga Zahra bisa mengikuti lomba tersebut. Betul sih. Nah, kalau nggak ada mungkin nggak akan ikut. Oh iya betul. Oke.
Nah, pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah Kak, gimana nih? Nah, pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah, tetaplah mempelajari Al-Quran. Awal mulanya, mulailah dengan membacanya, lalu pahami. Kemudian cinta terhadap Al-Quran itu akan tumbuh dengan sendirinya di diri kita. Terima kasih Kak Zahra. Luar biasa ya, dari tilawah kita belajar nggak hanya tentang alunan suaranya yang indah dan merdu, tetapi kita juga harus mempelajari makna apa yang ada di dalam tiap-tiap bait ayatnya itu kan. Oke, terima kasih Zahra, terima kasih telah memberikan pesan dan kesannya terhadap teman-teman yang di rumah. Luar biasa sekali teman-teman. Sekarang dari tilawah kita beralih ke semangat juang di bidang olahraga nih. Kita sudah kedatangan teman kita yaitu Messi Aprilia, seorang pejuang di bidang karate ya Messi. Oke, boleh Messi ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya pengen ikut karate ini? Oke, makasih Kak. Jadi awal mula Messi berminat mengikuti karate itu hanya melihat teman sekelas Messi yang mempunyai semangat juga untuk latihan itu. Di kelas berapa itu Messi? Di semester 2 kelas 2 SD. Semester 2 kelas 2 SD, berarti masih SD ya waktu itu. Oke, lanjut. Jadi bertepatan juga tempat latihannya itu di sebelah rumah. Jadi melihat orang-orang yang bersemangat mengikuti itu, jadi Messi juga ingin mengikuti. Yang awalnya dilarang oleh Bunda Messi karena dia berpikiran cedera, takut ya ini Oh iya, gitu. betul. Tapi ayah Messi menyupport, memberi semangat yang tinggi. Jadi diam-diam lah ayah Messi ini menyuruh Messi latihan setelah 3 bulan latihan, akhirnya baru berani minta izin ke Bunda Messi, dan alhamdulillah diberikan izin. Dan di kelas 4 SD itu, awal kelas 4 SD, Messi mengalami kecelakaan di sini. Oh, yang itu yang bekasnya. Oke. Itu kalau celakanya karena ikut karate waktu itu, karena dipukul kah, ditendang kah, atau gimana? Jadi itu tepatnya itu 2 bulan sebelum Messi mengikuti kejuaraan. Oh, Kecelakaan motor ini. kan nggak, kecelakaan di rumah, jatuh. Oh, jatuh di rumah. Pikir tadi kecelakaan motor ya Ibu ya. Terus lanjut. Ya, jadi 2 bulan sebelum kejuaraan itu wajah Messi dioperasi karena jatuh. Jadi Bunda sempat berpikir untuk berhenti karate dan tidak usah mengikuti kejuaraan itu. Iya. Dengan semangat Messi yang besar, Yang membara-bara ya, Messi tetap ingin ikut. Jadi itulah pertandingan pertama Messi yang kalau Messi sebelum bertanding itu dokter sudah bilang kalau ini kalau kena akibatnya fatal gitu. Iya. Karena semangat Messi tetap ingin. Dan di pertandingan pertama itu alhamdulillah Messi meraih juara 3 di tingkat provinsi. Di kelas 5 Messi perdana mengikuti O2SN. Sampai kelas 6, kelas 7, kelas 8 Messi mengikuti O2SN tapi tidak ada hasilnya. Oh, tidak apa. Belum rezeki ya. Dan sampai di situ Messi setelah banyaknya kekalahan O2SN, Messi tetap ingin mengikuti Porprov. Disitulah rezeki pertama Messi yang pertandingan besar. Porprov itu diikuti ketika udah man ya kalau nggak salah Messi. Ya, udah lulus dari MTS tapi baru daftarnya ke Man. Oh, berarti belum masuk di Man waktu itu ya, sebelum masuk ke Man. Ya, sebelum masuk. Itu Porprov. Ya, disitulah juara pertama Messi di pertandingan yang tingkatnya sudah tinggi. Di bulan September Messi mengikuti kejuaraan Se-Sumatera. Oh iya. Tapi belum ada rezeki di sana, Kak. Tapi Messi tidak menyerah untuk mengejarnya. Di pertengahan November 2025, disitulah Messi kembali meraih prestasi yang bisa membanggakan Man, Sumatera Barat. Iya.
dan juga Indonesia. Di situ Messi mengikuti kejuaraan wali kota yang diikuti oleh negara-negara lain juga, Kak. Oh iya, di mana itu? Di Padang. Tapi diikuti oleh negara tetangga juga, ada iya. Malaysia, Brunei. Di situ awal mula nama Messi benar-benar naik. Sampai sekarang ini itu adalah kejuaraan terakhir Messi atau gimana? Oh, tidak, Kak. Setelah itu Messi mengikuti kejuaraan se-Sumatera, namanya kejuaraan Bung Hatta. Di situ Messi juga meraih medali perak. Setelah itu Messi juga mengikuti kejuaraan provinsi yang terakhir kemarin tanggal 17 sampai 19 April di Kota Pariaman, dan Messi meraih medali perak. Alhamdulillah ya, Messi berarti sudah dari kecil terus memberikan jejak prestasi yang walaupun di dalamnya terdapat masih ada kekalahan, tapi kita berjuang tetap semangat ya Messi sampai hingga hari ini. Pasti untuk membangun mental seperti itu tidak mudah ya Messi. Bagaimana sih Messi bisa tetap semangat untuk terus berjuang gitu Messi? Boleh kasih tipsnya dong untuk teman-teman yang ada di rumah? Jadi menurut Messi itu kekalahan itu bukan kegagalan, tapi jenjang untuk naik lebih tinggi. Wah, jadi gitu ya teman-teman, kekalahan itu bukan suatu akhir, tetapi itu adalah awal mula kita untuk lebih sukses untuk kedepannya. Begitu ya Messi? Iya, Kak. Oke, terima kasih Messi atas pesan dan kesan dan motivasinya juga. Terima kasih juga Kak Zahra. Nah, boleh kita agak sedikit rileks. Bagaimana sih menurut Kak Zahra arti prestasi itu gimana sih Kak? Menurut Kak Zahra, prestasi itu sebuah hasil dari kerja keras, perjuangan, hasil dari pantang menyerah kita sampai kita mendapatkan sesuatu yang membanggakan dan juga memuaskan bagi diri kita. Itu bagi diri Kak Zahra ya. Oke, gitu dari Kak Zahra. Kalau dari Messi sendiri gimana? Kalau menurut Messi, prestasi itu adalah sebuah hasil yang Messi berikan kepada orang tua Messi yang bisa membuat mereka bangga. Nah, oke, berarti beda stigma ya. Kalau dari Kak Zahra begini, dari Messi begini, dan tentunya dari teman-teman yang di rumah juga ada pandangan masing-masing terhadap bagaimana sih prestasi ini. Kalau untuk Ibu sendiri gimana nih Ibu? Apa arti penting dari prestasi itu, Ibu? Baik, prestasi itu kan adalah bagaimana kita menghargai usaha kita yang bersungguh-sungguh, yang komitmen, dan bagaimana kita mencintai dari sebuah proses. Iya, betul. Kemudian dari usaha yang sungguh-sungguh, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Jadi itu adalah bagaimana kita menghargai potensi yang ada dari diri kita. Itu juga termasuk dari prestasi. Tadi seperti yang sampaikan mereka tadi kan, walaupun mereka belum sampai juara, tapi prestasi mereka itu adalah adanya semangat baru, bahwasanya mereka menghargai potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Berarti mereka sudah mencintai proses. Oke, terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Masya Allah sekali teman-teman, inspirasi kita pada hari ini. Kita belajar bahwa prestasi tidak hanya datang dari secara instan, tetapi ada proses, ada usaha kita yang sangat besar. Kita jatuh bangkit lagi, dan tentunya juga dari lingkungan kita yang memadai gitu ya teman-teman. Bersyukur. Dan yang terakhir selalu bersyukur ya Ibu. Oke teman-teman, semoga inspirasi pada hari ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang ada di rumah untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan demikianlah podcast kita pada hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terus channel official Manliko, dan tunggu selanjutnya dari episode podcast Man 50 Kota Genius berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.